Ketupat sayur atau lontong sayur tentu sudah menjadi kuliner yang familiar dengan masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, menu perpaduan ketupat atau lontong dengan sayur ini punya variasi yang bermacam-macam. Dari lontong sayur nangka labu khas Betawi sampai ketupat sayur Minang. Tetapi jika Anda memilih ketupat sayur Padang, bersiaplah untuk tergoda dengan ragam lauk yang disajikan. Dari rendang sampai telur balado, semua bisa dipilih untuk melengkapi siraman kuah santan gurih yang melekoh alias medok. Ditambah dengan kerupuk merah yang khas, semua perpaduan rasa rempah Minang bersatu dalam sepiring ketupat sayur. Enak sih, gurih ya. Dia tuh yang bikin beda di sini tuh karena dia ada tambahan gulai pakis sama pakai tunjang juga. Jadi enak aja di sini. Wah, ketupat sayur Padang ya kalau yang pakai pakis tuh lebih enak itu Mbak. Jadi biasanya ada telurnya ya kan. Biasanya kalau sayur Padang tuh dia berminyak ya kan. Itu juga enak itu. Biasa menjadi menu sarapan atau makan siang, porsinya yang melimpah dan mengenyangkan menjadikan ketupat sayur Padang diminati banyak orang. Meski beberapa orang menyebut sajian ini mirip dengan lontong sayur, tetapi ada beberapa hal yang membuatnya sangat berbeda. Salah satunya tentu kuah ketupat sayur Padang yang lebih mirip gulai dengan rasa rempah yang sangat pekat. Bilangnya bukan lontong mungkin namanya, bilangnya katupe. Ya, kalau di Sumatera Barat tuh kita kenalnya justru ketupat, bukan lontong. Walaupun ada ya, tapi katupe sayur. Jadi ketupat dengan sayur. Sayur itu maksudnya biasanya gulai. Tentu saja dari bahannya beda ya, walaupun sama-sama dari beras ya. Tapi kan yang satu pakai daun kelapa, yang satu pakai daun pisang gitu. Jadi bungkusnya aja beda. Selain itu, salah satu ciri khas ketupat sayur Padang adalah memakai daun pakis sebagai isian dari sayurnya. Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Daun pakis atau juga biasa disebut daun paku ini dimanfaatkan nyaris seluruh bagiannya. Hanya saja harus dipilih daun pakis yang masih berusia muda. Pakis terlebih dulu direndam dan dicuci sampai bersih untuk kemudian dipakai daun dan batangnya. Yang pertama sekali itu kalau untuk seperti itu cara pengolahannya nyucinya. Dicuci juga harus bersih, jangan asal-asal. Kalau asal-asal pasti itu juga satu nggak bagus, kurang bersih, nggak higienis kan. Tapi kalau pakis itu kan sampai hilang deh tuh. Berapa kali kita bilas, dia hilang semua ininya. Nah baru kita harus terutama sekali tuh harus berani bumbu. Kalau setengah bumbu ya kurang enak dia. Bumbu kuahnya sendiri hanyalah bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan cabai rawit yang dihaluskan bersamaan. Bahan-bahan tersebut tidak perlu ditumis alias langsung dituangkan ke dalam santan. Hal ini bertujuan agar kuah gulai nanti tidak terlalu berminyak. Setelah itu, daun kunyit, asam kandis, dan lengkuas dicampurkan ke dalam kuah. Setelah santan mendidih, daun pakis dimasukkan terakhir. Karena santan, beda dengan kalau ditumis, bisa kita numis, tersendiri. Kalau yang untuk tumis itu biasanya untuk masak rendang, masak goreng gulai ayam, itu bisa ditumis atau seperti kalio. Tapi kalau kayak tadi itu sayur dia nggak perlu ditumis, dia langsung aja. Dan itu juga pemakaian santan, dia santan kental tok. Tak hanya gulai pakis, di ketupat sayur Padang pelanggan bisa memilih varian lain dari sayurnya. Salah satunya adalah gulai tunjang atau biasa disebut kikil di beberapa daerah. Terkenal dengan ciri khas yang kenyal dan lembut, sajian tunjang membutuhkan pengolahan yang tepat.
Kalau tunjang itu disebut itu kaki sapi. Kaki sapi itu banyak pemakaian orang itulah, makanya disebut tunjang. Orang kan banyak kan, oh kikil ada, kikil, tunjang itu sama. Tapi kalau kulit beda. Kalau kulit itu kulit sapi yang udah direbus, nah itu yang jadi kerupuk rambak atau kulit, nah itu dia. Kalau tunjang beda, tersendiri, dia kaki. Uniknya, ketupat gulai tunjang justru tidak banyak tersebar di Sumatera Barat. Tercatat hanya wilayah Pariaman saja yang menggunakan menu ini sebagai pendamping ketupat. Menurut Rahman Syah, semua ini merupakan variasi olahan yang disesuaikan dengan selera dan kesukaan daerah masing-masing. Ya itu dia, mungkin karena udah apa istilahnya, mungkin faktor dari selera orang juga. Kalau awal-awal tadi kan nggak pakai telur aja. Nah cuman kan kita coba kan, bikin menu tambahan, kita cobalah bikin rendang. Rupanya banyak yang respon pelanggan, tambah lagi menu lain, termasuk tunjang juga. Jadi intinya masuk semua gitu. Masuk cocok di lidah orang dan juga dengan cara pengolahannya juga gitu. Kalau pengolahannya enak, pasti pelanggan tuh pasti ketagihan rasanya. Untuk pengolahan gulai tunjang sendiri bisa dibilang lebih rumit dari gulai pakis. Tunjang direbus terlebih dahulu selama 2 jam agar empuk dan siap untuk diolah. Rempah yang digunakan pun lebih banyak. Bumbu dasar gulai ditambahkan cengkeh, pala, kayu manis agar aroma tunjang yang khas bisa dinetralisir. Selain itu, cabai merah juga dimasukkan dengan takaran yang melimpah untuk mendapatkan rasa yang lebih pedas. Terakhir, santan kental dituangkan. Santan inilah yang menjadi kuah dari ketupat sayur. Itu udah halus semua. Kalau mau ditumis langsung nggak apa-apa, atau mau langsung juga masuk langsung tunjangnya juga nggak masalah itu. Nah tunggu, tinggal dia punya kentalnya nanti. Lantas, dari mana asal-usul ketupat sayur Padang sebenarnya? Nyaris tidak ada catatan yang menyebutkan sejarah kemunculan sajian yang satu ini. Hanya saja, olahan gulai pakis memang sangat tenar di wilayah Sumatera Barat. Tanaman jenis paku-pakuan ini tumbuh subur di Sumatera, terutama di daerah perkebunan gambut. Dengan variasi nama dan jenis yang bermacam-macam, dari paku tunjuk langit, paku ekor kuda, dan paku kawat. Sementara yang biasa dikonsumsi adalah paku sayur yang umumnya tumbuh di tepi sungai ataupun tebing. Sajian ini menjadi salah satu variasi dari ketupat yang menggunakan sayur nangka sebagai siramannya. Kalau kita kan kenalnya biasanya kalau yang suka buat sarapan tuh ada katupe gulai cubada ya atau gulai nangka. Atau ada juga yang pakai gulai pakis. Ada yang pakai tauco. Kalau orang-orang di Pariaman tuh biasanya pakai tunjang, jadi pakai gulai kikil, gulai tunjang. Sementara ada lagi yang versi barunya nih, udah pakai cubada, terus mereka tambahin kuah pecel, gitu. Jadi pakai kuah kacang, gitu. Jadi akhirnya macam-macam versi dari katupe gulai. Selain itu, olahan sayur yang bisa dibilang lebih mirip gulai ini menjadikan semua menu di rumah makan Padang juga cocok untuk dihidangkan bersama ketupat sayur Padang. Apalagi semua menu sangat lekat dengan rasa Minang yang punya ciri khas pedas dan gurih. Itu fenomena menarik ya gitu. Maksudnya gini, kita kan biasanya kalau ke rumah makan Padang itu nasi dengan gulai. Makannya pakai rendang, makannya pakai lauk pauk yang lain. Nah nasi ini yang kemudian diganti bentuknya menjadi ketupat. Tetap dengan gulai, kemudian tentu saja menjadi lebih enak kalau ditambahkan lain hal lauk-lauk lain gitu. Seperti misalnya rendang atau mungkin ada yang menambahkan telur balado atau gulai telur gitu. Jadi itu tambahan-tambahan yang sebetulnya justru memperkaya rasa si katupe gulai itu sendiri.